Saat itu Kasim menjalani kehidupan sebagai seorang pria yang sederhana ya. Dia pakai sendal jepit dan juga baju lusuh. Dan bahkan dia tuh harus berjalan sejauh puluhan kilometer nih bersama para petani untuk sampai ke sawah. Tapi apapun itu, hingga hari ini cerita ini pun menjadi legenda. Di mana dulu itu pernah ada seorang mahasiswa IPB yang hilang selama 15 tahun ketika KKN. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di segmen Darah itu merah, Jenderal. Dimana kalau dari nama segmennya aja kalian udah pasti tahu, kita tuh bakal ngebahas tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. KKN Desa Penari, film horor tuh yang lagi viral banget di bioskop. Gimana nih yang kemarin nonton cuman buat modus doang, pada berhasil kagak? KKN Desa Penari menceritakan sekelompok mahasiswa dari perguruan tinggi nih yang melakukan KKN di daerah tempat terpencil. Hingga di tengah-tengah proses KKN itu, ada dari mereka nih yang melakukan tindakan asusila. Dan setelahnya ada sebuah tragedi nih di mana kejadian-kejadian horor menyeramkan dan juga bahkan ada yang meninggal dari mereka. Siapa yang udah nonton? Nah, ngomong-ngomong soal KKN juga nih, dulu tuh pernah ada kisah viral juga. Seorang mahasiswa nih asal IPB yang hilang secara 15 tahun saat lagi KKN. Muhammad Kasim Arifin, seorang mahasiswa IPB yang menjalani program KKN pada tahun 1964. Bukan hanya 3-4 bulan, tetapi ia tidak pulang selama 15 tahun dari tempat KKN-nya di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Seperti apa kisahnya? Langsung aja, berikut adalah videonya. Nama mahasiswa itu adalah Muhammad Kasim Arifin. Dia lahir di Aceh tahun 1938. Saat itu dia kuliah di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Di tahun 1964, supaya lulus nih sama kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya, Kasim itu harus melewati yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata. KKN sendiri itu merupakan bagian dari aktivitas pendidikan, di mana tujuannya untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dan di masa-masa itu, seorang mahasiswa ini harus siap untuk ditugaskan KKN ke pelosok-pelosok negeri. Saat itu, Kasim dan beberapa temannya ini mendapatkan tugas KKN di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Waimittal, Pulau Seram, Maluku. Pulau Seram ini memiliki alam pegunungan dan juga hutan tropis. Tentunya kalian bisa bayangin ya, di tahun 1964, keadaan pulau ini tentunya akan berbeda jauh dengan tahun sekarang. KKN rencananya hanya berlangsung beberapa bulan aja, kemudian mengubah jalan hidup Kasim. Ia mulai tuh memperkenalkan program Panca Usaha Tani dan mulai berbaur nih dengan warga desa setempat. Saat itu Kasim menjalani kehidupan sebagai seorang pria yang sederhana ya. Dia pakai sendal jepit dan juga baju lusuh. Dan bahkan dia tuh harus berjalan sejauh puluhan kilometer nih bersama para petani untuk sampai ke sawah. Bersama warga setempat, Kasim ini dapat membuka jalan desa, membangun sawah-sawah baru dan juga membuat irigasi. Dan hebatnya lagi, hal ini dilakukan oleh Kasim tanpa bantuan 1 sen pun dari pemerintah.
Setiap hari, Kasim terus tuh menjalani kewajibannya ketika KKN dan tentunya ya membaur juga dengan warga setempat. Hingga nggak kerasa, 3 bulan berlalu yang tandanya KKN di Waimittal ini sudah berakhir. Tapi Kasim tetap memilih tinggal di desa itu. Dia merasa kalau tugasnya itu belum selesai. Mana cukup 3 bulan. Bahkan setelah semua temannya telah diwisuda, dia masih setia di kampung itu. Hingga semua temannya lulus dan udah jadi pejabat. Kasim ini tetap memilih di kampung itu hingga 15 tahun lamanya. Wah, gila sih. Ini baru namanya pemuda. Kasim terus membantu para petani yang ada di sana. Nah, selain bantu para petani, ternyata Kasim tuh jadi munculin atau ngebangkitin ya rasa gotong royong para warga. Nah, kalau kalian inget ikan zaman dulu tuh ada tuh iklannya, kerjasama. Dan yang bikin gue salut banget sama Kasim ya, yang kayak tadi gue bilang sama kalian, kalau semuanya itu dilakukan secara sukarela. Gak ada tuh bantuan dari pihak-pihak manapun. Bahkan beberapa kali semua biaya itu dikeluarkan dari kantongnya sendiri. Sebenarnya orang tua bahkan rektor IPB pada saat itu sudah meminta Kasim ini buat balik aja gitu loh. Tapi Kasimnya gak mau. Hingga pada tahun 2006 lalu, Kasim ini meninggal dunia atas penyakit yang dideritanya. Dia meninggalkan 1 orang istri dan juga 3 orang anak. Kemudian di tahun 2021, Ikatan Alumni IPB pun membangunkan sebuah rumah nih untuk ditinggalin istri dan anak-anaknya. Karena memang jasa-jasa dari Kasim ini sangat luar biasa. Walaupun saat ini Kasim sudah tiada, tapi jasa-jasanya, pengorbanan, pengabdian Kasim masih dikenang hingga hari ini. Atas pengabdian dan perjuangan Kasim, teman-temannya tuh sampai punya inisiatif ya buat ngerekam seluruh kisah Kasim saat dia di Waimittal. Terus rekamannya itu diajuin ke pihak kampus buat dijadiin skripsi. Bahkan nih, seorang teman yang mencatat kisah Kasim pada saat itu sampai menangis karena mendengar ceritanya. Dan Kasim pun akhirnya diwisuda. Dari sebuah sumber yang gue dapet nih, Kasim itu akhirnya lulus tanpa tugas skripsi. Jadi katanya perjuangan Kasim selama 15 tahun tuh ngebantu para petani di sana tanpa digaji loh. Udah cukup untuk memberikan Kasim sebuah kelulusan. Dan gelar yang diberikan IPB nih sama Kasim adalah gelar khusus, yaitu Insinyur Pertanian Istimewa. Gelar khusus itu diberi nama IPB ya tadi alasannya karena emang udah berjasa membangun sektor pertanian di Pulau Seram. Selain gelar dari IPB, ternyata Kasim ini juga dapat sebutan khusus ya dari warga setempat, yaitu Atua. Sorry nih kalau gue salah nyebutnya. Dimana ternyata sebutan itu merupakan sebutan yang dihormati di daerah Maluku. Dan gak hanya itu aja, nama Kasim ini juga diabadikan sebagai nama jalan. Tepatnya tuh berada di tanah tempatnya mengabdi. Dan setelah Kasim berhasil mendapatkan gelar Insinyur Pertanian Istimewa dari IPB, beliau ini dapat tawaran pekerjaan sekaligus kesempatan buat meninjau pertanian di Amerika. Tapi lagi-lagi ternyata Kasim ini malah milih buat balik lagi ke Waimittal. Dan setelah urusannya selesai di Waimittal, baru deh Kasim ini menerima pekerjaan jadi dosen di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dimana setelahnya tahun 1982, Kasim akhirnya dapat penghargaan juga Kalpataru dari pemerintah. Jadi Kalpataru itu adalah sebuah penghargaan buat orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Tapi menariknya, Kasim ini kayak nggak tertarik ya dengan penghargaan tersebut. Bahkan, si Kasim ini pas dikasih, beliau itu naruh penghargaannya di bawah kursinya. Tapi apapun itu, hingga hari ini, cerita ini pun menjadi legenda. Di mana dulu itu pernah ada seorang mahasiswa IPB yang hilang selama 15 tahun ketika KKN. Di mana ia menghilang itu bukan karena menghindar dari sebuah masalah, melainkan untuk mengabdi dan berkorban untuk memajukan masyarakat pertanian daerah setempat.
Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa ya dari seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Kasim Arifin. Dimana kalau menurut gua, kalau pemuda-pemuda kita banyak yang kayak gini, gua rasa jangankan tidur pas lagi rapat, orang mau korupsi aja bakal malu. Tapi pertanyaannya, kapan? Gua rasa cukup demikian episode DMJ pada kali ini. Semoga kalian dapat pelajaran dari kisah yang gua angkat pada kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram gue Daryl Aditya, mampir ke TikTok gue juga Daryl Aditya. Gue Fajar Aditya dari Jelima undur diri. Ciao.